Wah, heboh lagi nih soal hubungan Indonesia dan Malaysia. Kabarnya, Perdana Menteri Malaysia sampai ngamuk saat membahas isu 5.000 hektar wilayah yang disebut kini jadi milik Indonesia. Benarkah segenting itu? Mari kita bedah tuntas akar masalahnya, tapi jangan sampai kita ikut terpancing emosi ya. Isu panas ini sebenarnya bukan hal baru. Indonesia dan Malaysia memang punya sejarah panjang soal sengketa batas wilayah, baik di darat maupun laut. Kita pasti ingat kasus Sipedong Lijiten atau Blok Ambalat yang sempat memanas. Nah, kali ini giliran 5.000 hektar di darat yang jadi sorotan. Tapi tunggu dulu, ini bukan soal Indonesia tiba-tiba merebut wilayah. Isu ini lebih mengarah pada proses penegasan ulang batas wilayah yang sudah ada sejak lama. Berdasarkan dokumen hukum dan hasil survei bersama, jadi ini lebih ke soal teknis, bukan agresi militer. Lalu, kenapa reaksi dari pihak Malaysia, terutama Perdana Menterinya, terkesan begitu keras, sampai muncul narasi ngamuk segala? Pertama, kita harus paham kalau isu kedaulatan itu sangat sensitif di panggung politik manapun, termasuk Malaysia. Bagi oposisi di sana, isu kehilangan sejengkal tanah adalah amunisi empuk untuk menyerang pemerintah yang sedang berkuasa. Mereka bisa dengan mudah membangun narasi bahwa pemerintah gagal dalam berdiplomasi dan tidak becus menjaga kedaulatan negara. Jadi, reaksi keras dari Perdana Menteri bisa jadi merupakan sebuah strategi politik untuk menunjukkan ketegasannya di hadapan publik dan lawan politiknya. Kedua, ada kekhawatiran soal efek domino. Jika satu wilayah yang sebelumnya dianggap abu-abu, kini ditegaskan menjadi milik negara lain. Bisa muncul kekhawatiran akan ada klaim-klaim lanjutan di wilayah sengketa lainnya. Ini bisa melemahkan posisi tawar Malaysia dalam negosiasi perbatasan di masa depan. Makanya, mereka harus menunjukkan sikap yang sangat hati-hati dan tegas sejak awal. Ketiga, tentu saja soal persepsi publik. Narasi sederhana, seperti Indonesia, mengambil wilayah kita sangat mudah menyulut emosi masyarakat. Jauh lebih mudah daripada menjelaskan detail perjanjian kolonial atau titik koordinat yang rumit. Pemerintah Malaysia harus bisa mengelola sentimen publik ini, agar tidak menjadi bola liar yang merusak stabilitas dalam negeri. Sekarang, kita lihat dari sudut pandang Indonesia. Selama ini, Indonesia selalu berpegang teguh pada data dan fakta hukum. Klaim wilayah kita selalu didasarkan pada dokumen-dokumen warisan kolonial, seperti perjanjian antara Belanda dan Inggris, serta hasil survei teknis yang dilakukan bersama. Pendekatan Indonesia cenderung mengedepankan jalur diplomasi dan hukum internasional. Kita lebih suka duduk bersama di meja perundingan daripada melakukan konfrontasi terbuka. Karena itu, reaksi keras dari Malaysia seringkali kita lihat sebagai dinamika politik internal mereka, bukan sebagai sinyal akan adanya konflik fisik antar negara. Pertanyaan besarnya, apakah ini akan berujung pada konflik bersenjata? Jawabannya, kemungkinan besar tidak. Jangan panik dulu. Indonesia dan Malaysia adalah dua negara serumpun yang punya hubungan sangat erat. Hubungan ekonomi kita sangat kuat. Kita saling membutuhkan dalam banyak hal. Kita, Huga Somasioma, anggota kunci ASEAN yang punya kepentingan bersama untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Konflik terbuka hanya akan merugikan kedua belah pihak. Biasanya, isu seperti ini akan panas di media dan media sosial, tapi akan mendingin di meja diplomasi. Penyelesaiannya akan melalui jalur negosiasi teknis yang panjang dan mungkin membosankan, jauh dari drama yang kita lihat di berita. Jadi, kesimpulannya apa? Isu PM Malaysia ngamuk ini lebih pas dilihat sebagai sebuah drama politik yang dibumbui oleh tekanan domestik, bukan sebagai tanda-tanda perang. Sengketa wilayah memang isu yang sangat sensitif, tapi kita perlu melihatnya secara jernih. Indonesia tidak bertindak agresif, melainkan mengikuti prosedur hukum. Malaysia sedang menghadapi tekanan politik di dalam negerinya sendiri. Dan yang terpenting, jalur diplomasi antara kedua negara masih terbuka lebar. Ingat, ini bukan soal kehilangan wilayah secara tiba-tiba, tapi lebih kepada penegasan batas-batas yang selama ini mungkin masih abu-abu. Sebagai warga negara yang baik, tugas kita adalah tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan terus mendukung upaya diplomasi pemerintah kita untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara damai. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih utuh ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Radio Jampang, agar kita bisa terus membahas isu-isu menarik lainnya dengan kepala dingin. Sampai jumpa di video berikutnya.